Yang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya, saudara. Itu pun cuma 2,5%. Ini saudara baru mimpin negara mau bikin pajak 12% untuk semua orang, yang kaya, yang miskin, semua kena. Nggak boleh. Sepertinya Rizik Syihab ini kecewa dengan Pak Prabowo. Ya mungkin karena apa yang pernah disampaikan waktu reuni 212 ataupun pada saat haulnya 16 Karnya itu di Bogor, itu tidak diakomodir oleh Pak Prabowo. Sehingga dalam momentum acara tahun baru kemarin dia mengumpulkan jamaah di Bogor dan memberikan reaksi keras atas Pak Prabowo sebagaimana video yang saya sematkan di awal itu. Jadi baru menjadi pemimpin katanya sudah menaikkan pajak, dan bahkan berbahaya sekali narasi yang disampaikan oleh Rizik Syihab karena melarang masyarakat untuk membayar pajak. Jadi dalam kepala Rizik Syihab itu pajak itu dia sama dengan zakat. Coba bayangkan itu. Betapa berbahayanya makhluk ini. Jadi pikiran-pikiran soal khilafah itu memang tidak pernah dia hilang di kepalanya. Jadi memposisikan antara zakat dengan pajak itu sama. Nah, narasi ini dihembuskan di depan jamaah. Jadi sudah mulai cuci otak ini, mulai cuci otak. Ya itu tadi efeknya ya. Karena mungkin ada harapan besar terhadap Pak Prabowo, tetapi tidak diakomodir. Ini coba kita simak seperti apa video panjangnya, sambungan dari video yang tadi itu yang saya sematkan di awal. Ada satu seruan himbauan yang saya mau sampaikan. Ini kan sekarang lagi ribut nih soal PPN 12%, PPN 12% ya. Ada yang bilang begini, Habib naiknya cuma 1%, kok ribut sih? Dari 11% ke 12%, kan cuma 1%, siapa bilang? Naik dari 11% ke 12%, itu namanya naik 9,09%. Bukan naik 1%. Semula 11%, sekarang 12%, berarti naik 1 dari 11. 1 dari 11 itu, saudara, kalau dikasihkan persentase itu 9% lebih. Jadi kenaikan pajaknya itu 9%. Jangankan rakyat kecil, orang kaya aja teriak. Nah, ini kita minta. Coba bayangkan Rizik ini. Betapa dia mau rusak kepala masyarakat. Jadi soal angka-angka saja seolah-olah caranya memberikan persentase itu benar. Jadi kenaikannya katanya 8%. Coba bayangkan, padahal hanya dari 11 ke 12 kan. Jadi selisihnya hanya 1%. Tetapi itulah gobloknya minta ampun, tapi seolah-olah pintar di depan jamaah, dan jamaahnya juga ya tahu sendirilah kerasnya bagaimana. Apapun yang disampaikan Rizik Syihab, semua terasa benar. Teriak. Nah, ini kita minta PPN 12% ini bukan hanya dibatalkan kembali 11%, tapi turunkan jadi 5 atau 6% saja, betul? Takbir. Kita lagi musyawarah, ini musyawarah rakyat nih, ini musyawarah bukan nih? Saya mau tanya, setuju gak? Jadi sebenarnya tidak ada masalah, karena memang dalam undang-undang itu pemerintah diberikan kewenangan ya, apakah menaikkan sampai batas 15% atau menurunkan sampai batas 5%. Tetapi kan tentu pemerintah punya hitungan-hitungan sendiri. Dengan Rizik Syihab melakukan provokasi seperti ini sama saja membuat negara ini diambang kacau balau lagi nih. Apalagi kita tahu bahwa seperti yang saya sampaikan, rakyatnya itu tidak pernah mau mengelola informasi yang dia terima. Sekonyong-konyong dia yakini bahwa apa yang disampaikan Rizik Syihab ini semua benar. Nah, padahal nasabnya sudah dirungkat kan. Tapi masih ada aja yang percaya sama Rizik Syihab ini. Kita lanjut lagi ya. Ini musyawarah bukan nih? Saya mau tanya, setuju gak? Setuju gak? Mana nih panitia rekam nih, masyarakat di sini setuju semua, rekam nih ribuan setuju. Rekam. Besok rekamannya kita bawa ke DPR. Besok rekamannya kita kirim ke istana, betul?
berdasarkan hasil musyawarah puncak berzikir yang dihadiri oleh puluhan ribu umat Islam, yang terdiri dari habaib dan para kiai, para ajangan, para ulama, para santri, begitu juga kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, sudah disepakati bahwa PPN harus diturunkan menjadi 5% saja. Itu pun hanya diberlakukan kepada orang kaya saja, yang miskin nggak wajib bayar pajak. Setuju? Setuju? Takbir! Keputusan diambil. Enak kan musyawarah? Surah. Nah, inilah. Habib Hanif langsung ketok botol. Kira-kira paham nggak? Bukan, jangan nanti kalau saya sampaikan Habib Rizik maunya sendiri. Nggak ada rakyat bicara begitu. Nggak ada kiai yang begitu. Unjukin calonnya. Tonton, betul. Lu masih nggak percaya? Bledok sih. Kayaknya di depan jamaahnya. Dia belum tahu kalau orang Jawa Barat marah, betul? Kenapa juga ada orang seperti ini hidup di Indonesia ya? Mau ganggu saja. Jadi bukan 1% naiknya, bukan. Naiknya 9%. Bahkan kita bukan minta diturunin. Bukan, oh mahasiswa turun minta 12 dibatalin, tetap 11. Enggak. Kita minta turunin sampai 5%. Dan itu pun hanya harus diberlakukan bagi orang kaya saja. Hanya untuk barang mewah saja. Bukan kebutuhan pokok masyarakat luas. Betul. Takbir. Sampai di sini jelas? Jelas. Maka saya berani katakan di sini, hei orang miskin, hei orang melarat, tidak usah bayar pajak. Karena pemerintah haram mengambil pajak dari orang-orang miskin dan melarat, saudara. Allah mewajibkan zakat hanya kepada orang kaya, saudara. Itu pun cuma 2,5%. Ini saudara baru mimpin negara, mau bikin pajak 12% untuk semua orang, yang kaya, yang miskin, semua kena. Nggak boleh. Makanya sebagai oleh-oleh terakhir saya mau tutup. Oke, saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab ini bukan ceramah. Sekali lagi, bukan ceramah, tapi ini adalah provokasi. Jadi kembali mengambil hati jamaahnya, seolah-olah bahwa dia masih memperjuangkan orang Islam. Padahal yang dia perjuangkan adalah di mana-mana kalau dia bicara, nuansa-nuansa khilafahnya itu selalu ada. Makanya ada bahasa-bahasa membedakan antara orang kaya dengan orang miskin dari sisi pajak. Nah, itu jelas sekali itu, dan bahkan haram itu katanya orang miskin mengeluarkan pajak. Nah, inilah yang sangat berbahaya bagi Rizik Syihab ya. Karena yang namanya pajak itu kan sifatnya itu menyeluruh. Menyeluruh sebenarnya. Karena itu juga dulu waktu zaman kerajaan istilahnya kan upeti hasil bumi. Ya, dan memang kalau orang tidak berpenghasilan sama sekali, dari mana dia mau membayar pajak? Kan pajak itu, kalau dia misalnya dalam bentuk barang, kita beli Indomie, sudah ada pajaknya di situ. Jadi siapapun, sudah otomatis itu terbayarkan di situ. Tetapi oleh Rizik Syihab ini berupaya itu dihapus, diturunkan sampai 5%. Jadi sekali lagi bahwa pemerintah punya kewenangan untuk itu. Memang dalam aturannya bisa diturunkan 5% dan bahkan bisa dinaikkan sampai ke ambang batas 15%. Tetapi tentu Kementerian Keuangan, pemerintah kita punya hitungan-hitungan sendiri. Dan saya pikir apapun kebijakan yang diambil oleh Pak Prabowo terkait soal ekonomi, pengembangan ekonomi di Indonesia ini, pasti muaranya untuk rakyat juga. Jadi tidak perlu lagi melakukan provokasi, melakukan ajakan rakyat diikut-ikutkan untuk mengkritisi pemerintah dengan data-data dan hal-hal yang tidak jelas seperti yang disampaikan oleh Rizik Syihab ini. Saya kira demikian sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.